My Annoying Brothers, Remake dari film remake Korea. lagi. Ya. Maghrib dari tadi lu bukan nyaut juga. Monyet kecil. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. My Annoying Brother tuh film 2016. Film ini yang kayak menjadi jejak kaki Dio Kyung-soo, jadi personilnya EXO. Itu jadi kayak stepnya dia di dunia acting, baik. Sejak itu dia jadi makin serius main film gitu. Oke. Nah, ini ceritanya kan tentang seorang atlet judo, terus yang karena kecelakaan. Namanya siapa? Kemal. Kemal sama Jaya. Ya, Kemal Oke. sama Jaya. Atlet judo yang karena kecelakaan, terus dia kebutaan, tapi kebutuhannya gradual ya. Iya, jadi dia tuh kecelakaannya di pertandingan judo. Jadi dia di final entah di Asian Games apa kalau nggak salah. Jadi dia lawan orang Vietnam, dia dibanting, cedera, kena retinanya lepas. Nah, Gitu. jadi dia punya abang, estranged brother ya. Maksudnya nggak terlalu dekat juga hubungannya. Karena nggak bukan abang kandung sebenarnya. Jadi, nah abangnya itu con artis, penipu dan dipenjara. Nah, karena si Kemal ini, si adiknya ini nggak punya siapa-siapa, maka harus ada guardian kan. Nah, guardiannya ini si Jaya mengajukan diri. Jaya lagi di penjara kan, dia mengajukan diri. Nah, dia bisa bebas bersyarat. Syaratnya adalah bahwa saat lo masa bebas bersyarat ini lo harus jaga dan merawat adiknya, Iya. gitu. Iya gitu sih. Jadi si kakaknya ini dari awalnya nggak benar-benar mau merawat karena dia kan masih con artis ya. Dari nggak mau merawat sampai sehari-hari tinggal bersama adiknya, lama-lama bond itu tercipta gitu. Bond itu tercipta, dan juga karena kan dia udah cacat nih, apa yang bisa dilakukan, buta gitu. Nah, ini ada tokoh cewek yang manajer tim judo apa gitu ya, yang mendesak dia bahwa lo tuh punya potensi karena di para games itu lo punya peluang gitu, dikit nih talent poolnya. Jadi kalau lo masuk situ Kemungkinan besar bisa menang. iya, lo excel dari situ lo bisa punya semangat hidup lagi gitu. Jadi ceritanya itu sih. Oke, jadi sebetulnya udah plak-tiplak sih sama film Koreanya. Nah, kebetulan gue belum nonton. Gitu. Nah, jadi yang film versi Indonesia nih Bayu yang baru nonton. Gue kebetulan berhalangan. Jadi Bayu tentu nggak bisa compare, gue juga nggak bisa compare kan. Ya udah, nah lo nonton Going Blind, pun intended. Oke, gimana kesannya menurut? Oke, jadi ini disutradarai oleh Dina Jasanti. Dina Jasanti, dan Kemal tuh diperankan Angga Yunanda, dan Jay diperankan oleh Vino Vino Bastian. G. Bastian. Menurut gue, tadinya gue sebagai orang Indonesia ya, dan kebanyakan orang Indonesia tuh mungkin sama abang atau adik laki-laki tuh lebih cuek ya, nggak terlalu punya bonding gitu. Jadi gue pada saat tahu nih filmnya tentang brothers gitu, gue nggak tahu apakah gue bisa relate atau enggak gitu, karena ya gue hubungan baik sama saudara-saudara gue ya, tapi nggak bonding seperti sama temen baik juga gitu kan. Jadi pada saat Karena nonton, kayak ada sesama saudara cowok tuh biasanya kayak agak sungkan, malu atau apalah gitu ya. iya ada jarak lah daripada sama teman sendiri. Nah, tapi pas gue nonton film ini, gue ngerasa si Vino maupun Angga nih cukup baik dalam membangun chemistry-nya ya. Jadi dari awal kan si J ini
nipu, dia langsung pada saat datang pertama dia langsung nyari barang-barang apa nih yang bisa gue gadein, barang-barang media apa yang bisa gue jual nih. Jadi emang niatnya jahat awalnya. Terus si Angga sendiri, karakter Kemal nih ya, namanya orang dari bisa lihat jadi buta pasti frustasi. Jadi ya mengurung diri aja di kamar, semuanya ditutup karena dia kalau ada cahaya kan silau kan. Jadi semua jendelanya ditutup. Terus jadi cynical juga ya? Iya, jadi cynical. Nah, terus kayaknya perlahan-lahan, karena gue nggak inget momen apa yang membuat si Jay yang jahat dengan ngabisin di PS-nya dijual. Toh si Angga udah nggak bisa main PS lagi, dia buta kan. Oh, mungkin pada saat momen dia disambangi oleh orang-orang penjara yang pengen lihat. Ini bener nggak dia apa namanya, dia kan minta izin untuk jadi guardian, gimana dia di sini. Nah si Angga ini walaupun udah dijahatin sama kakaknya, tapi dia tetap maksudnya nggak bocor gitu, nggak cepu. Padahal awalnya pada saat baru datang si Angga tuh sempet nelpon polisi, kita ada narapidana datang ke rumah saya gitu. Nah mungkin di momen itu si kakaknya ngeliat tuh ternyata adiknya nih mau berbuat seperti ini sama gue, jadi dia bonding, terus mulai diajak keluar, diajak jalan gitu. Nah terus ada tokoh si cewek itu yang diperankan oleh Caitlin Halderman, namanya Amanda kalau nggak salah. Amanda yang dia mendesak terus, tapi si Angga nggak mau kan. Si Amanda itu sebetulnya apa ya, love interest sebetulnya, tapi cuman kan ditolak terus gitu. Gue ini nggak ada gunanya gitu, kata si Kemal. Mulailah si Jay ini sebagai kakak kayak, oh ya mungkin lebih baik buat dia kalau dia mau berpartisipasi di para games itu. Selain itu kan para games kalau medali kan bonusnya gede dari pemerintah gitu. Iya. Kayak gitu. Nah para games tuh setara Asian Games kan? Ada Olimpik ada juga. Iya kan? Iya. Kan kalau Olimpik Paralimpik kan? Ya. Ya ini pokoknya para games. Ya, oke. Nggak tahu. Gue ngerasa chemistry yang dijalanin tuh dapat dan believable gitu. Believable bahwa ini orang Indonesia bisa bonding kakak adik juga gitu. Nggak cringe ini ya? Nggak cringe. Nah, cuman memang gue nggak tahu di cerita aslinya. Gue ngerasa peran si Caitlin ini kan sebagai love interest ya, ya cuman di luar banget gitu. Karena mungkin nggak mau overshadow brotherhood yang mau ditonjolkan sama sutradara di sini. Di film asli gitu juga kok. Oke. Memang fokusnya di abang ade ini. Oke. Ya kalau menurut gue sih. Kalaupun gue nggak tahu ini adalah remake ya, karena dia dibuatnya lokal banget gitu, kayak di kampung-kampung gitu. Gue lihat shot-shotnya dia masuk ke dalam kampung, itu kayak dua garis biru gitu. Oke. Garis biru gitu ya di kampung-kampung. Realisme lah, realisme. Terus gue ngeliat acting jadi ada Tino, ada Angga Yunanda, ada juga Kristo. Kristo ini sebetulnya dari awal dia pernah kerja sama si Jay melakukan kejahatan itu. Anak buahnya ya? Ya bertemulah dalam satu proyek kejahatan gitu. Nah terus ketemu lagi gitu setelah si Jay bebas dari penjara. Nah ketemu lagi ya ada perubahan juga, jadi dari masih sedikit-sedikit punya akal jahat sampai akhirnya pengen jadi orang baik. Nah, Kristo mostly di sini sebagai comic relief juga. Oke. Bagi gue acting dari tiga orang ini, Angga, Kristo sama Vino itu udah prima deh di sini. Dapat banget. Yang gue ngerasa agak kurang apa, gue dapat vibe terlalu sinetron gitu presentasi actingnya. Si Amanda Caitlin gitu. Tapi karena porsinya dikit jadi ya nggak terlalu signifikan juga. Yang penting kan nih bondingnya ini, jadi gimana lo membangun cerita
supaya mulai dari berantakan kan sampai yang satu jadi orang lebih baik, yang satu jadi termotivasi untuk hidup kembali. Itu dapat banget. Kayaknya kelihayan sutradara nih di sini. Karena pada saat momen puncak itu pecah. Gue tuh terharu Ini pecah, maksudnya gitu ya. pecah, susah untuk lo menahan air mata tuh susah banget. Oke. Jadi itu indikasi berhasil gitu. Dimana lo berhasil buat orang nangis di satu film, karena banyak yang nangis di Oh, situ. dan itu yang lebih penting lagi adalah kan biasanya yang bikin sedih tuh kalau karakter orang tua sama anak gitu ya. Nah ini abang adek dua-duanya cowok gitu. Artinya tantangannya tuh tinggi banget gitu ya. Iya, ya, berat makanya kita sebagai orang Indonesia kan tadi itu jarang di brotherhood. Nah ini jadi menurut gua gitu sih. Oke. Satu faktor lagi mungkin musiknya ya. Musiknya tuh juga mendukung banget, musik soundtrack maupun ada musik lagu original song gitu. Oke. Nah, acting udah. Dina Jasanti ini tahun ini juga sebelumnya ada Dua Hati Biru ya sama Angga ya. Iya, makanya sama Angga udah klop banget nih, kayaknya udah ngerti banget gimana cara mendirect Angga actingnya. Menurut gua sih Makin kesini kayaknya makin matang ya dia. top banget gitu. Emosi pemain-pemain itu dapat, karena kalau pas gue dengar di press conference dia syutingnya urut ya. Oh, chronological dari awal film sampai ending ya. Chronological. Jadi itu yang membuat dia ngerasain apa yang dirasakan oleh si karakter. Si perkembangan karakter jadi dia bisa real ya. Iya, jadi dia wah sedih ya pas gitu. Itu dapat di situ karena ya mungkin urut, karena biasanya kalau orang produksi film ya kita sewa rumah di sini tergantung penjadwalan, bisa jadi scene terakhir itu pertama kali di shoot, hari terakhir scene pertama di film itu gitu. Pokoknya dibolak-balik gitu ya. Tergantung keadaan gitu. Dan jadi benar-benar urut, jadi itu kayaknya yang membuat juga menolong emosi Si pemainnya tuh ngikutin karakternya. Oke, nah ini berarti memang karakter arc dua tokoh ini jelas ya, Bay ya? Jelas, bahkan si Kristo, aduh siapa sih namanya, Fauzan jelas, Kathleen yang nggak jelas. Satu lagi mungkin yang mau gua garis bawahi adalah tadi gua ngomong Para Games ya. Para Games tuh diadakan di luar negeri. Dia tuh mengadakan di Cina, Guangzhou. salah satu kota gitu. Dan dia kayak bisa merecreate itu. Lalu syuting di sini ya? Believable. Syutingnya di sini. Jadi Oke. itu gua acungin jempol soal realismenya si Dina Jasanti nih konsepnya dia. Jadi menurut gua oke banget. Oh, oke. Ini mau langsung skor atau gimana? Ya kayaknya udah semua ya. Jadi skor gua 8. Oh, oke. Ini jadi kayak belakangan nih kesini film Indonesia yang kita review 78, 78, 78 setengah gitu kan ya. Atau kita udah gampang terpuaskan nih sama film-film. Bisa jadi, tapi kalau menurut gue justru semakin sering nonton tuh malah semakin sulit kan, Bay? Iya sih. Gitu. Jadi memang kalau gue percaya kualitasnya aja yang udah makin baik gitu loh. Itu My Annoying Brother mulai tanggal 24 Oktober hari ini main di seluruh bioskop di Indonesia. Nonton ya, Bay? Iya dong. Ya, gue juga pengen banget nonton nih gitu. Jadi ya habis review ini gue langsung nonton kayaknya. Oke, yang udah nonton film asli dulu siapa? Fansnya EXO gitu. Fanbase-nya EXO tuh apa sih nyebutnya EXO ya? Gitu loh. Atau fanbase-nya Angga Yunanda. Namanya apa? Fanbase-nya Angga Yunanda namanya apa? Adalah sama Vino juga ada. Gitu ya. Kemarin datang mereka. Nah, oke. Jadi silakan komen di sini yang udah nonton film aslinya. Komen juga, siapa tahu ada catatan-catatan yang kita luput. Oke, makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.